tahun. Siapa yang belum pernah memimpin? Merah putih. Takbir. Giliran merah putih yang mimpin nanti. Nih merah putih nih. Siapa orangnya kita tunggu. Berapa tahun lagi? Ke tahun 45. 22. 20. 22 tahun lagi tuh akan lahir. Tahu masih ada enggak? Pemimpin yang akan diseganin dunia itu. Prabowo bukan. Ya Prabowo ntar lagi sudah 72, nggak mungkin kan nambah lagi kan. Udah kakek-kakek ntar. Yang jelas akan lahir pemimpin yang hebat. Siapa gilirannya? Merah putih itu ada di sunnah. Merah putih siapa? Ya nggak ada lagi Indonesia yang punya bendera merah putih Indonesia. Ada putih merah kebalik. Bendera mana Pak Kiai? Polandia kebalik tapi. Yang merah putih kita. Nah kita ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti dapat nanti ya 22 tahun lagi. Amin. Ya, kita dapat Indonesia Emas. Disitulah akan lahir pemimpin kita. Kata orang apa Satrio Peningit. Jadi kita patut bersyukur ya Bapak Ibu atas nikmat yang diberikan Allah ini. Kita tinggal mengisinya dengan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi tadi menuju pintu gerbang kemerdekaan yang adil dan sejahtera tadi. Jadi tanpa berkat rahmat Allah kita nggak akan bisa memperoleh itu. Didorongkan dengan keinginan luhur bangsa kita, maka para pejuang yang disebut oleh para kiai tadi, mulai dari Aceh sampai ke mana itu, Papua belum ada ya, Sulawesi, Hasanuddin, Patimura, nah itu semua ulama-ulama yang telah berjasa. Jadi kalau giliran perang, giliran gak enak, ulama yang diajak. Itu di mana-mana begitu. Ulama diajak gak enak, mau diajak perang. Setelah damai, ulama ditinggal. Coba sekarang. Ntar giliran pemilu datang, didatengin lagi ulama. Betul nggak? Jadi jangan begitu, ulama kita tunjukkan bahwa ulama itu bukan seperti itu kan? Bukan begitu Pak Kiai? Takbir! Jadi kita patut bersyukur sekali lagi atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada Allah, kemerdekaan, sehingga kita bisa kayak gini kumpul. Zaman dulu, benar kata Pak Kiai Lutfi, itu masuk ke lubang, itu ibu saya yang cerita itu. Ibu saya tahun segitu umur berapa ya? Kelahiran 35 nih ya. Jadi kalau ada serina katanya udah langsung dia masuk ke bunker. Sampai mukanya dikasih arang, biar nggak diambil Jepang katanya. Karena ibu saya putih dulu. Iya, hampir diambil sama Jepang, dikasih sama kakek saya itu dikasih arang katanya. Biar jelek. Jadi Jepang sampai padahal rumah kakek saya itu di Kangean, Pak. Kangean itu pulau yang paling timur. Itu nggak kebayang saya Jepang sampai ke sana itu. Saya aja susah sampai ke sana itu. Udah merdeka susah. Gimana Jepang ya? Jadi itulah nikmat yang sudah diberikan Allah sehingga kita bisa bebas berkumpul, bebas berpendapat, merdeka, bisa sekolah milih. Ibu-ibu bisa ke mall. Berkat kemerdekaan, kalau nggak merdeka nggak bisa Bu. Bisa nyari kerudung merah putih ya. Kata Pak Kiai tadi mantap. Pakaiannya semangat, lebih semangat ibu-ibu dari bapak-bapak tuh. Bapak-bapak nggak ada yang pakai merah putih tuh. Ibu-ibu makasih Bu ya. Semangat banget ibu tuh merah putih itu pas. Berikutnya kita juga harus selalu meningkatkan
kebersamaan. Jangan sampai karena perbedaan kita berantem. Tadi disebutkan Pak Kiai juga. Jadi jangan sampai kita berbeda partai, kita berbeda organisasi, itu menjadi kita bermusuhan. Kita harus tetap bersatu. Berorganisasi biasa Pak, berpartai biasa, beda pendapat biasa, karena diatur juga di dalam undang-undang kita. Ada musyawarah mufakat di situ kalau kita berbeda. Cuma sekarang nggak dipakai Pancasila. Kenapa? Voting. Voting itu bukan Pancasila. Betul nggak Pak Kiai? Pancasila pakai apa? Musyawarah, mufakat. Kalau sekarang diambil voting. Ambil suara katanya, kata ibu-ibu. Udah nggak ketemu, udah musyawarahnya udah. Demokrasi. Itu bukan Pancasila. Itu budaya barat. Demokrasi itu. Kalau di kita tetap bermusyawarah. Kalau demokrasi itu seolah-olah itu tadi voting. Jadi melanggar nggak demokrasi itu sama Pancasila? Hah? Melanggar. Kalau kita berdasarkan Pancasila loh. Nggak ada Pancasila di demokrasi itu. Yang ada musyawarah, mufakat. Nah, sekarang anggota dewan kita dipilih. Dulu bermusyawarah. Milih bupati dulu musyawarah. Milih gubernur dulu musyawarah. Yang melaksanakan musyawarah siapa? DPRD kan, MPR. Begitu Bapak Ibu. Jadi Pancasila kita sudah rontok kata Pak Kiai tadi. Harus kita tegakkan lagi itu. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Itu Pak Karno yang ngomong. Dirubah sama reformasi. Kan begitu? Reformasi itu ala siapa? Ala Barat. Yang benar itu yang dibawa oleh para pejuang kita. Itu ada Kiai Haji Bahasim tuh. Pak Ahmad Dahlan, Mbak Dirman, kalau saya manggil Mbak Dirman. Ya kalau Mbak emang kakek-kakek kan. Beliau udah berjuang, capek-capek tuh. Jadi rubah deh. Jadi kita harus menghargai jasa para pahlawan kita. Itu tadi kebanyakan para ulama yang mempelopori. Dulu yang membuat resolusi jihad siapa? Ya Mbah Hasim. Bung Tomo minta fatwanya. Kalau jihad itu masuk surga enggak? Nah itu dimintai fatwanya itu. Kalau melawan orang-orang penjajah. Akhirnya dibikin sama Mbak Hasim tuh. Bahwa yang melawan penjajah matinya mati syahid. Akhirnya banyak itu berbondong-bondong tuh. Di Surabaya, Madura. Dengan pakai Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar aja bisa mengalahin. Siapa dulu yang dikalahin di Surabaya? Jenderal Malabi. Pasukan sekutu dipimpin Jenderal Malabi memang membonceng pasukan sekutu, dia mau mengambil alih lagi menjajah kita. Akhirnya Bung Tomo lah yang menggelorakan di Jawa Timur untuk melawan. Akhirnya dapatlah kita bendera merah putih ini. Disobeklah bendera Belanda itu birunya itu. Tinggal merah putih. Jadi kita harus menghargai perjuangan para pahlawan kita, mengembalikan kepada itohnya. Jangan dirubah-rubah, yang bagus dirubah-rubah, ikut-ikutan barat. Apa sih untungnya demokrasi? Gak menjamin negara demokrasi itu makmur. Ya, kerajaan banyak loh yang kaya-kaya. Makmur-makmur. Iya kan, Raja Arab tuh, siapa yang ngalahin? Raja Inggris, bukan negara demokrasi, negara kerajaan. Jadi nggak ada hubungannya antara sejahtera sama bentuk negara. Bener.
Itu udah terbukti di mana-mana. Ada demokrasi yang miskin banget, hancur-hancuran juga banyak. Jadi yang penting itu tadi persatuan dan kesatuan. Jangan gara-gara demokrasi kita pecah, terbelah. Asal pemilu terbelah. Ya kan? Jadi sekali lagi kita harus pererat persatuan dan kesatuan. Kita harus bentuk lagi Pancasila tadi. Dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini harus kita tongolin lagi. Persatuan yang hampir retak, ayo kita rakit lagi. Jangan sampai mau diadu domba. Biasanya ada banyak yang mengadu domba, Bapak Ibu. Karena apa? Kita kaya alam kita itu. Kalau kita perang saudara, mereka bagi-bagi tuh. Ini kue Sulawesi buat gue, Irian buat gua, di Sumatera buat lo, begitu. Jawa buat siapa? Itu kalau kita perang saudara. Jadi jangan mau. Kita harus tetap bertahan. Walaupun kita berbeda-beda, itulah yang harus kita tetap pertahankan. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Madura, Papua. Ada nggak yang dari Papua di sini? Etnis Jawa, etnis Sunda. Dayak ada? Dayak. Tuh, Dayak juga hadir. Jauh banget nih dari Dayak. Jadi segala perbedaan itu tidak membuat kita terpecah. Tuh, bayangin aja. Para